Bel kampus pun berbunyi, para mahasiswa masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Woi Ban, woi Dan, lu malam sih kakak? Beli emang apa? Kita dugem lah, ayah aja kan? Kakak pun mendengar percakapan mereka berdua dan meminta untuk ikut. Pada mau kemana sih? Nggak ngajak gue? Ikut dong. Di, pengen ada lo. Ah iya ya. Malam pun tiba. Mereka sampai di tempat tersebut. Adilan sekelas sama kita tuh bukannya adik lo ya? Ajak lah lihat sini. Ngapain bro, bawa-bawa adik gue mau mati lo? Ya lah bro, bercanda kali. Hari esok pun tiba. Sesaat sebelum mata kuliah pertama dimulai, Mei dan Kakal sedang menongkrong di kantin. Hai, lama banget Kal. Gue udah dari tadi nih. Sorry ya, gue telat. Lo tau gak? Kemarin pas di dugem, si Jidan nanyain Najla tau? Lah? Nanya apa emang? Kayaknya sih dia suka. Kok ketawa sih? Aneh banget. Nggak tuh dia bilangin Kal siap-siap RT gitu. Iya sih, emang kayaknya Jidan bukan tipenya Najla. Udah, kelas yuk. Ayo. Kakal dan Mei pun berjalan meninggalkan kantin dan mereka beranjak pergi menuju kelas. Hai Najla. Hai. Kok baru datang jam segini? Iya nih, aku telat bangun. Oh gitu. Di sela-sela percakapan Najla dan Mei, Kakal pun datang. Kalian. Hai. Tonight pergi jalan yuk. Tonight? Malam ini kau? Iya. Ke dugem lah ya Domi. Gue udah mau tobat, mau aja kau. Ya deh, gue nggak berani, gue takut dimarahin ibu. Dosa ya? Iya, dosa banget. Dosa tuh kau, salim banget sih. Gas lah, mami nih. Udah lama juga sih. Ya Allah, maaf ya Allah. Aku harus ke dugem lagi. Ayo. Perbincangan pun tiba-tiba selesai. Najla hanya terdiam mendengar ajakan teman-temannya. Lalu Najla memilih untuk langsung pulang ke rumah. Sampailah Najla di rumah. Waalaikumsalam, Dek. Kamu udah pulang. Kalau gitu kamu mending sholat dulu. Nanti turun ke bawah, kakak udah siapin makan buat kamu. Oke. Dek, kok kamu gitu sih ke kakak? Kau masih nanya sama aku? Kakak tahu gak sih, ibu tuh lebih sayang sama kakak. Selalu yang dipikirin tuh kakak, abang. Aku gak pernah. Astagfirullahaladzim, Adek. Kalau ibu gak sayang sama kamu, ngapain ibu ngelahirin kamu? Ngapain ibu gak sayang kamu sampai segede ini? Ah udahlah kak, aku capek, aku mau tidur. Najla pun pergi meninggalkan kakaknya, dan kakaknya pun hanya bisa terdiam dan merasa adiknya itu salah paham dengan keadaan. Tak lama kemudian, ibu pun pulang. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu, tadi Adek telat bangun. Ibu kan udah bangun kamu waktu subuh. Kamu sih tidurnya tuh tiru kakak kamu. Tidurnya cukup, gak pernah kesiangan. Kak, ini tuh ibu bawa makanan nanti ya. Iya bu. Sama aku aja ya bu, ngantinnya. Gak usah, kalau sama kamu nanti gosong deh. Dah ya sama kakak aja. Najla pun pergi ke kamarnya. Saat berada di kamar, Najla terdiam kesal dengan perilaku ibunya yang tidak percaya kepadanya. Pasti ibu, apa-apa kakak. Padahal kan aku udah sholat, udah ngelakuin hal yang baik juga. Terlalu aja yang dipikiran ibu ada kakak doang. Kapan sih ibu anggap aku? Tak lama, ada telepon masuk dari Mei. Halo Zla, Halo Mei. lo belum tidur kan? Belum. Ini gue disuruh kakak ajak lo ke dugem, kita otw rumah lo ya. Lo serius Mei? Gue takut, lagian dugem kan dilarang agama juga. Iya sih Zla, tapi sekali aja lah biar lo tahu juga gimana rasanya dunia malam. Oke deh, boleh. Lagian gue juga lagi mumet nih di rumah. Gas lah. Oke, kita jemput ya, see you. See you. Dia keluar dari rumah dengan cara mengendap-mengendap. Mereka bertiga pun langsung menuju tempat dugem. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat dugem. Juga takut ditolong sama ibu. Najla bukan saatnya deh bahas Allah di tempat ini lah. Ya cukup Najla. Sekarang kita happy di dalam. Lo gak usah minum bareng Mei. Happy masuk. Mereka pun masuk. Duh, gue bingung harus ngapain. Joget dikit aja kali Ja. Mau nyobain nggak? Udah deh sini. Najla. Lo gila. Biarin. Lagian gue juga lagi pusing. Ibu gimana? Udah biarin.
Tak sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Najla pun bergegas untuk pulang karena khawatir ibu akan mencarinya. Udah jam segini nih. Oh ya? Pulang yuk, aku takut dicariin ibu. Ayo, kita pulang sekarang. Ayo, pulang sekarang. Saat mereka berjalan menuju parkiran, mereka bertemu Akbar dan Jidan. Lu ngapain di sini? Abang ada di sini. Lo ngapain di sini? Lo jualan apa? Jualan apa deh gue? Dia mau sendiri. Udah ayo pulang. Pulang ayo ke gue. Ayo. Bang, lo kok gak bilang kalau Najla ada di sini? Lah, kenapa gue harus bilang sama lo? Iya, lo kan tahu gue suka sama Najla. Parah banget. Kalau Emang tadi harus bilang, bilang emang. kalau tadi bilang Najla di sini kan gue ada kesempatan. Minta disabar lagi. Parah Iya, deh. hubungan sabar lagi. Suka. Najla dan Akbar sampai di rumah. Ibu sudah menunggu mereka berdua dengan muka marah dan cemas. Ibu belum tidur? Belum. Maaf bu, aku tadi habis jemput Ada dari rumah temennya. Ya ibu, maafin aku ya ibu. Soalnya tadi aku nanggung nugas, terus aku juga ketiduran di rumah nih. Astagfirullahaladzim, kalian berdua tuh kenapa baru pulang? Ibu dari tadi nyariin, tahu nggak? Di telepon nggak ada yang angkat. Maaf ya kak, aku ke kamar duluan. Kalau gitu ada juga aku kamar duluan ya bu, kak ngantuk. Udah bu, mereka juga udah pulang. Lebih baik ibu tidur sekarang dan malam. Iya, kamu juga tidur ya, besok kan kerja. Di pagi harinya, ibu dan kakak sedang buat sarapan pagi. Tetapi, ibu dan kakak kaget mendengar suara dari kamar adik. Ibu dan kakak beralih menuju kamar adik. Dek, ya kenapa dek kamu muntah-muntah? Aku nggak apa-apa kok bu. Gak apa-apa gimana itu muntah-muntah? Kenapa kak? Kamu serius deh? Kamu masuk angin? Enggak kok kak, aku nggak apa-apa. Ya Allah. Abang! Kenapa bu? Abang lihat ini adik kamu kenapa muntah-muntah? Kenapa bu adik kenapa? Kamu dari mana semalam? Jawab jujur. Kita gak dari mana-mana bu, kita dari rumah temen. Lihat ini adik kamu muntah-muntah. Udah. Lebih baik kita ambil makan buat adik. Siapa tadi bener cuma masuk angin doang. Muntah ini. Udah, bentar ya dek. Sesaat ibu dan kakak pergi meninggalkan kamar. Gue juga bilang apa deh, udah lu gak usah soal dulu deh. Ini pertama dan terakhir lo ya. Tanpa sengaja, ibu pun datang dan mendengar perkataan abang. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian semalamnya pergi ke Nugam bukan nugas? Enggak, ibu salah dengar. Kita nggak akan mungkin ke tempat haram kayak gitu ibu. Bener bu, ibu salah denger. Apa yang salah dengar? Ibu jelas-jelas tadi dengar. Kalian ini udah bikin ibu kecewa. Ibu kenapa? Abang, adek, ibu kenapa? Astagfirullah kak. Adik-adikmu ini semalam pergi Nugam. Dia bukan nugas. Astagfirullahalazim. Kalian kok tega sama ibu? Apa nggak bisa kalian dengerin kata-kata ibu sekali aja? Kalian ini benar-benar. Kalian gak bisa nyontoh sikap kamu yang sukses. Baik, tidak pernah menyontohkan hal yang buruk. Kecewa sama kalian. Allah, lo lagi yang dibelain. Terus aja lo yang dibelain. Apa sih deh kamu? Bukannya minta maaf malah kayak gini. Kamu juga bang, ngapain pergi ke tempat kayak gitu? Najla pun langsung mandi dan siap-siap pergi. Najla juga tidak lupa untuk sholat terlebih dahulu. Setelah semua beres, Najla memutuskan untuk pergi ke Dugem lagi. Tanpa disengaja, Akbar pun bertemu dengan Najla di parkiran. Lo juga ngapain kesini bang? Lah ini tempat ternyaman gua. Gue juga sama. Iya, terus kenapa lo kesini lagi ya? Ya lo biarin, lo mau masuk gak? Mau lah. Bu, ibu ngapain gitu sama sini? Kalian ngapain di tempat ini? Ya ibu ngapain sih kesini? Bukan senangan kita aja. Oh, itu gak pernah ngajarin kayak gini. Kalian ini pulang. Iya gak bisa. Alah, udahlah bu lah. Ibu gak tau kesenangan orang tua zaman sekarang kayak gimana bu. Ya lagian kita juga udah kasih lah ngambil anak saat ibu. Muak. Ibu pun pulang dengan rasa kecewa yang sangat besar. Ibu melamun di sepanjang jalan hingga tak sadar saat ia ingin menyeberang, sebuah motor melaju dengan sangat cepat kemudian menghantam tubuh sang ibu. Najla terpaku melihat kejadian naas tersebut. Najla memutuskan untuk membawa ibu ke rumah sakit bersama dengan abangnya. Di rumah sakit,
Ibu pun dibawa ke ruang operasi. Dok, tolong selamatin ibu saya, dok. Mohon tenang ya, doakan saja operasinya berjalan dengan lancar. Operasi pun dimulai pada pukul 16.28. Bang, ibu nggak akan kenapa-kenapa kan, Bang? Gue gitu deh, gue bingung harus gimana. Gue aja merasa bersalah sama ibu. Mungkin ini teguran dari Allah buat kita karena kita udah durhaka kepada ibu. Gue nyesel. Lo pikir gue gak nyesel? Gue juga nyesel deh. Terus kita harus gimana, Bang? Yaudah kita tunggu aja sampai operasinya beres deh. Kalau ke April, gue takut buat hubungin kakak. Ya gimana lagi, Kak April juga harus tahu keadaan ibu sekarang deh. Setelah percakapan itu, Akbar pun langsung menelpon kakaknya. Kak, Salam, Dek. Tumben nelfon kakak, ada apa? Kak, ibu kecelakaan. Kok bisa? Kamu lagi di mana sekarang? Ibu kenapa bisa kecelakaan? Ini sekarang ibu udah di rumah sakit Immanuel, Kak. Dengan perasaan panik dan khawatir, April pun terburu-buru pergi menuju rumah sakit. Ibu di ruang operasi, Kak. Tadi saat ibu bertengkar kami, Kak, ibu pulang dengan tidak bagus. Maafin adek, Kak. Adek bener-bener nyesel, adek gak mau kehilangan ibu. Empat jam kemudian, ruang operasi pun terbuka dan dokter pun keluar. Dengan keluarga Ibu Desi? Ya benar, Dok. Bisa bicara sebentar? Baik, Dok. Di ruangan dokter, Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Apakah dia baik-baik saja? Sebenarnya kondisi Ibu Desi saat dibawa ke rumah sakit sudah sangat kritis. Akan tetapi saat Ibu Desi sudah dioperasi, keadaannya mulai membaik. Tapi sekarang ini mungkin kondisinya akan sulit untuk diterima, yaitu Ibu Desi sedang dalam keadaan koma. Ya Allah, yang tabah ya. Baik, terima kasih, Dok. setelah kejadian tersebut menimpa mereka, akhirnya mereka pun tobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya Allah, maafin dosa aku selama ini ya Allah, baik dosa kepadamu maupun dosa kepada ibuku ya Allah. Aku janji tidak akan mengecewakan ibu lagi. Aku akan menjauhi laranganmu dan akan melaksanakan perintahmu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku ingin ibu agar cepat pulih. Aku janji setelah ibu sadar, aku akan menjadi anak dan abang serta adik yang lebih baik lagi buat mereka. Amin. Kesimpulannya, menjadi manusia yang beriman tidak hanya dilihat dari dia yang mengakui dia Islam atau mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi adanya iman di dalam diri manusia harus memenuhi 3, yaitu perbuatan, perkataan, dan hatinya. Jika salah satunya belum terpenuhi, maka orang tersebut belum bisa dikatakan iman. Manusia punya berbagai cara dan berbagai jalan untuk dirinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.